Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya melanjutkan materi tentang sistem gerak, yakni kelainan dan teknologi yang berkaitan pada sistem gerak. Karena kemarin kita sudah membahas tentang fungsi rangka, kemudian macam-macam tulang, dan juga ada osifikasi atau pembentukan, bagaimana tulang itu terbentuk. Nah, video sebelum ini saya juga sudah membahas tentang persendian dan juga mekanisme otot atau mekanisme struktur fungsi otot, bagaimana otot itu bekerja dan macam-macam gerakan yang ditimbulkan oleh satu kerjasama dari otot dan juga tulang. Sekarang kita akan bahas tentang kelainan atau gangguan yang bisa terjadi pada sistem gerak. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang kelainan atau gangguan pada tulang. Jadi ini nanti dibagi menjadi 3. Ada kelainan atau gangguan pada tulang, kemudian yang kedua ada sendi, dan juga yang ketiga ada otot. Nah, untuk pada tulang ini berarti berfokuskan pada tulang. Oke, yang pertama di sini ada gambar osteoporosis. Osteoporosis sendiri adalah keadaan di mana tulang itu menjadi kropos karena mereka mulai berkurang zat kapurnya. Nah, pada faktanya perempuan itu cenderung lebih lebih terjangkit osteoporosis daripada pria karena pada perempuan itu massa tulangnya itu lebih kecil daripada pria, dan pada wanita kan dia juga menyusui ya, sedangkan pada waktu menyusui bayi yang meminum susu dari wanita tersebut kan juga membutuhkan banyak kalsium. Nah, oleh karena itu kalsium atau zat kapur yang dimiliki oleh wanita juga masuk pada nutrisi di bayi, jadi bayinya makan gitu, jadi mulai lama-kelamaan kan dia akan mulai kekurangan begitu ya. Kemudian ada juga karena hormon estrogennya, karena hormon estrogen ini kan juga memicu adanya penambahan dari zat kapur atau yang menyebabkan tulang ini menjadi keras. Namun karena semakin tua hormon estrogen dari wanita juga habis, berarti dia semakin tidak ada yang menyokong tumbuhnya, atau dari zat kapur sendiri itu tidak ada yang menyokong dari segi hormon estrogennya tentunya. Oke, untuk yang kedua itu ada sifilis, yaitu penyakit yang mana tulang itu menjadi lumpuh atau lumpuh layuh, lemas begitu karena infeksi bakteri Treponema pallidum. Kalau layu sendi itu keadaan tulang yang tidak berdaya karena kerusakan pada diskus epifis. Diskus epifis ini yang kita ingat-ingat pada tulang itu kan ada bagian diafisis sama epifisis. Nah, kalau epifisisnya itu kan berarti yang banyak mengandung kartilago ya, tulang rawan. Jadi di sini layu sendi itu kerusakan pada di situ. Nah, di sini ada gambar macam-macam dari fraktur atau patah tulang. Kalau di sini yang pertama itu ada retak tulang atau fisura. Ya, ini contohnya itu karena kecelakaan ya. Mungkin karena terlalu keras membentur sesuatu itu menyebabkan tulang menjadi retak. Nah, kalau dari faktura ini atau patah tulang itu juga karena kecelakaan, tuh yang pertama ada terbuka dan yang kedua ada tertutup. Kalau terbuka, tulangnya itu tidak sampai menembus otot, berarti dia masih di sini, masih ya aman, tidak sampai menembus otot dan juga kulit. Sedangkan kalau itu tertutup ya, maaf, kalau yang terbuka itu berarti sampai ini menembus. Kalau yang tertutup ini tidak, maaf tadi kebalik. Jadi yang tertutup itu tidak sampai menembus. Ini contohnya, ini juga, ini kan parah ini. Itu berarti dia masih aman di dalam. Kalau dia terbuka ini sampai keluar begini, ini sudah parah sekali. Untuk polio itu penyakit di mana tulang itu menjadi lumpuh layuh karena ini terinfeksi virus polio. Tadi kalau sifilis Treponema pallidum, kalau polio virus polio. Beda ya, kalau sifilis bakteri, kalau polio itu virus. Nah, selanjutnya ada kelainan pada tulang belakang karena kesalahan sikap duduk. Nah, ini nih, ini yang perlu sekali kita perhatikan pada saat kita duduk. Ini contohnya, ini
seorang siswa yang sedang baca begitu. Di sini kan ada 3. Kalau skoliosis berarti dia tulang belakangnya ini membengkok ke samping, ke kanan atau ke kiri begitu. Kalau lordosis dia akan membengkok ke depan begini. Di sini. Jadi di sini tuh kayak membengkok sangat, terus kemudian di sini kayak lebih maju begitu di bagian perut begini. Kalau kifosis dia akan membungkuk sangat membungkuk. Kemudian ada nekrosa. Nekrosa itu matinya sel-sel tulang yang disebabkan oleh kerusakan periosteum. Periosteum itu lapisan paling luar dari ini. Pada saat kita melihat diafisis atau bagian tulang kerasnya, itu dia bagian luar sekali ini, yang bertugas membangun sel tulang. Osteomalacia yaitu kelambatan proses osifikasi pada saat bayi. Nah ini biasanya osifikasi ini kan pertumbuhan tulang ya, jadi dia kayak lambat begitu. Pada umur berapa yang harusnya dia sudah bisa berjalan atau otot dan tulangnya itu mulai berfungsi, tulangnya sudah mulai berfungsi karena adanya pengerasan tapi dia tidak. Nah, kalau rakitis itu tulang karena kekurangan vitamin D. Di sini ada gambarnya di mana menyebabkan kaki atau tibia dan fibulanya itu bengkok. Kalau ini yang X, yang ini O, karena kekurangan vitamin D. Kalau microcephalus itu kepalanya kecil karena pertumbuhan tulang tengkoraknya terhambat akibat kurangnya zat kapur saat pembentukan tulang pada waktu bayi. Hampir sama dengan osteomalacia tadi, kelambatan osifikasi. Kalau microcephalus, tengkoraknya yang kecil. Nah, tadi sudah bahas tentang tulang, sekarang kita bahas tentang sendi. Kelainan atau gangguan pada sendi. Di sini gambar 3 ini tuh sama sebenarnya. Osteoartritis. Contoh dari osteoartritis di berbagai tempat ini ada lutut, ada sendi panggul. Nah, artritis sendiri kan radang ya. Radang. Eksudatif. Radang yang terjadi pada cairan sinovial sehingga menimbulkan rasa ngilu pada saat digerakkan. Kemudian yang kedua ada artritis sika, itu berkurangnya minyak sinovial pada rongga sendi karena dia terinfeksi oleh suatu virus. Kalau di sini misalnya ada virus ini HIV ini. Nah, ini osteoartritis sendiri tadi yaitu artritis yang disebabkan oleh penipisan kartilago ini. Dari gambarnya ini kan kartilagonya mulai, kalau ini kan dia kayak full begitu memenuhi, sedangkan di sini dia kayak mulai menipis begitu kan. Jadi gerak sendinya itu jadi terganggu. Soalnya kan di sini juga ada kunci dari persendian ya. Nah, maksudnya yang berhubungan langsung sama pelumas sendiri kayak minyak sinovial ini dan juga membran sinovial. Kalau gout-artritis ini yaitu karena kegagalan metabolisme asam urat sehingga terjadi penimbunan asam urat dalam sendi. Misalnya ini, pada sini ada asam uratnya itu masuk ke dalam sendi ini. Kalau ini kan gambarnya ada kayak kristal asam urat yang seperti jarum masuk di sendi begini. Kemudian selanjutnya ada memar, yaitu kerusakan selaput sendi yang menyebabkan sendi bergeser. Kemudian ada dislokasi, yaitu sendi bergeser dari kedudukan semula karena ligamen atau yang menyatukan tulang dengan tulang itu rusak. Kalau urai sendi itu terlepasnya ujung tulang dari selaput sendi. Kemudian ada kesleo, terkilir, ya kita mungkin bahkan kalau terjerembab itu ini ya, sangat memicu kesleo, yaitu gerakan mendadak yang menyebabkan rasa sakit atau ngilu banget pada persendian. Dan nantinya itu disertai dengan pembengkakan. Kemudian ankilosis yaitu gangguan persendian di mana tulang tidak bisa digerakkan lagi. Nah, yang di sini kita masuk pada kelainan atau gangguan pada otot. Di sini ada macam-macam. Yang pertama itu ada hipertrofi otot. Itu menjadikan otot lebih besar dan kuat. Nah, ini ciri-cirinya itu dia semakin membesar begitu ya. Ini karena akibat aktivitas ototnya yang berlebihan seperti bekerja atau berolahraga. Mungkin yang
atlet itu pasti kelihatan banget, atau pekerja keras seperti kuli bangunan atau apapun yang dia terbiasa mengangkat beban atau mengangkat yang lebih berat ini dengan menggunakan otot-otot tangannya, itu kan pasti kelihatan banget itu. Dimana ini semakin membesar, ototnya itu membesar. Kemudian ada kaku leher, adanya peradangan pada otot leher karena akibat gerakan yang salah atau hentakan secara tiba-tiba begitu. Biasanya tuh trik dari trik dari bela diri kan ada itu yang memukul pada ini leher. Itu kan biar mereka itu jera begitu kan, sakit gitu. Nah, kalau kram itu otot mengejang dan sakit karena cuaca dingin dan kontraksi yang terus-menerus. Jadi, inilah kenapa pada waktu saat kita sebelum berenang, kita disuruh untuk adanya pemanasan, yaitu untuk pembiasaan otot kita, agar otot kita itu tidak secara tiba-tiba langsung berkontraksi di air. Air kan dingin juga ya, yang ini untuk menghindari kram atau kejang otot ini juga. Kemudian ada miasthenia gravis, yaitu melepasnya otot secara berangsur-angsur sehingga otot ini menyebabkan manusia tersebut mengalami kelumpuhan atau bahkan kematian. Kalau atrofi, kebalikan dari hipertrofi, atrofi itu mengecilnya otot. Jadi dia lama-kelamaan itu otot ini mengalami kemunduran berkemampuan untuk berkontraksi. Kalau dia ini yang hipertrofi menjadi lebih kuat dan juga lebih besar. Kalau atrofi dia lebih kehilangan untuk berkontraksi ya, kemampuan untuk berkontraksi. Kalau tetanus itu yang otot yang terinfeksi oleh serangan bakteri Clostridium tetani. Yang terakhir ada hernia abdominalis, yaitu sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Nah, untuk membahas tentang teknologi pada sistem gerak yang berhubungan dengan kelainan atau gangguan ini itu mungkin kita bisa mengetahui adanya seperti fotoronsen ya. Fotoronsen itu kan bisa mengidentifikasi untuk mungkin adanya patah tulang atau retak tulang. Kemudian ada juga teknologi yang menyembuhkan mungkin seperti pemasangan gips begitu. Dan juga ada transplantasi sumsum tulang. Kemudian ada sendi buatan. Ada juga ini tangan bionik sama kaki bionik itu. Kita kan yang generasi sekarang itu kan sudah banyak ya, di medis itu sudah ada pembentukan tangan bionik sama kaki bionik untuk mereka yang mengalami buntung atau yang tidak bisa merasakan punya tangan atau kaki. Jadi mereka bisa memasang kaki bionik atau tangan bionik. Jadi seperti bentuknya ya tangan begini, tapi dia kayak robot begitu ya, tersusun dari logam atau mineral tertentu gitu. Oke, sekian dari materi sistem gerak ini. Semoga bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.